Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana dengan nikmat dan keberkahan yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mewasiatkan kepada kita untuk mengikhlaskan semua ibadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena sejatinya kebahagiaan itu adalah ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala ridho kepada kita dan membantu kita. Dan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka seorang hamba harus memperuntukkan semua ibadahnya hanya kepada Allah, yang mana Allah Rabbul Alamin menyatakan dalam Al-Quran bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, kemudian sesembelihanku, kemudian hidup dan matiku ini hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena seorang itu akan menjadi bahagia ketika dia peruntukkan semua amal ibadahnya, bahkan jiwanya hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka itu adalah kebahagiaan yang luar biasa jemaah. Kebahagiaan yang hanya didapati bagi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, yang senantiasa ingin menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua ibadah harus diperuntukkan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini jemaah, kita bisa duduk untuk melanjutkan pelajaran dan kajian kita tentang permasalahan kesalahan yang kemungkinan terjadi dalam rumah tangga, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad hafidhahullahu ta'ala dalam kitabnya Akhta'ul Azwat wa Akhta'uz Zawjat, dan diterjemahkan rapor merah suami istri, yaitu kesalahan-kesalahan atau sikap dan tindakan suami istri yang mesti diluruskan demi kebahagiaan rumah tangga dan diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di sini beliau menyebutkan Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, di antara kesalahan yang dilakukan oleh seorang suami dalam rumah tangganya, maka sang suami terkadang memukul sang istri tanpa ada alasan yang kuat. Maka di antara para suami, kata beliau, ada orang-orang yang memiliki hati yang sangat keras, jemaah.
keras perangainya, melampaui batas, dan buruk pemahaman agamanya. Sehingga dengan hal tersebut, dengan mudahnya dia memukul sang istri atau istrinya sendiri, layaknya dia memukul binatang. Maka ini di antara dampak yang sangat besar, di antara kesalahan yang dilakukan oleh seorang suami adalah mudah memukul istrinya. Maka seorang istri, seorang perempuan ketika dia hendak menikah itu dia harus melihat yang menjadi tolak ukur seorang suami akan menjadi baik itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau harus lihat adab dan akhlaknya, engkau juga harus lihat agamanya, adab dan akhlak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang-orang yang dia memiliki anak gadis, yang mana ketika ada seorang laki-laki datang untuk meminangnya, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Idza ja'akum man tardawnahu dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Terus jikalau kalian melihat ada seorang pemuda, dia datang untuk menikahi anak engkau, maka nikahkan dia, lihat agama dan akhlaknya. Karena ketika dia memiliki agama, dia akan senantiasa membawa keluarganya dalam ketaatan kepada Allah. Ketika dia memiliki adab dan digandengkan dengan agama tersebut, maka dia tidak akan mudah untuk memukul pasangannya. Dia tidak akan mudah untuk menghina istrinya. Dia tidak akan mudah untuk mencaci maki istrinya. Dia tidak keras kepala. Tapi seorang suami yang dia tidak memiliki ilmu agama, maka dengan mudahnya dia akan mengangkat tangannya, dengan mudahnya dia akan mengangkat kakinya, dan bahkan dia akan menyiksa istrinya ketika terjadi hal-hal yang sepele. Demikian pula terkadang sebagian suami ini juga kadang sombong karena dia tidak memiliki ilmu, dia pengen menang sendiri, dia keras, dan kekerasannya kadang-kadang dia membawa Al-Quran dan Al-Quran tidak sesuai dia tafsirkan. Jemaah, kadang-kadang kita lihat ada nih suami-suami yang baru-baru belajar, jemaah. Dan memang kepala rumah tangga ini harus belajar masalah agama, jemaah. Karena bagaimana dia bisa membawa istrinya dan anak-anaknya masuk ke dalam surga kalau dia tidak memiliki agama? Apa kata Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan dalam Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, wahai para suami, maka hendaknya kalian menjaga diri kalian, menjaga keluarga kalian, menjaga anak-anak kalian, menjaga orang-orang yang kalian cintai dari api neraka. Dan untuk mendapatkan hal tersebut harus belajar ilmu agama. Karena ada hak yang harus kita tunaikan, karena ada sesuatu yang kita harus jaga supaya rumah tangga kita ini tidak berantakan. Beda dengan orang-orang yang mencari kesalahan istrinya. Bahkan terkadang dia menggunakan Al-Quran untuk melegalkan perbuatannya. Padahal Al-Quran yang dia bawakan itu tidak sesuai dengan apa yang dia tafsirkan. Dia mentafsirkan dengan dirinya sendiri, kemudian yang lainnya. Kemudian di antara sejumlah suami pula berpandangan bahwa tindakan semacam ini adalah simbol kejantanannya. Dengan apa? Dengan memukul keluarganya. Kita katakan itu bukan sifat kejantanan kalian, tapi itu adalah sifat kebodohan kalian. Karena sejatinya seorang suami itu melindungi anak dan istrinya, bukan menyakiti anak dan istrinya. Bahkan dia melakukan perbuatan zalim, bahkan dia memaksa, dia tidak mau mengalah, merasa tinggi dan sewenang-wenang. Karena kepemimpinan dalam rumah tangga itu menurut versi yang baik adalah dia senantiasa menjaga anak dan istrinya, bukan yang menurut dia arogan seolah-olah dia harus mengalungkan tali kepada istrinya, kemudian dia tarik dan dia hinakan, dia memaksa, bahkan dia merendahkan. Dan bahkan terkadang jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia egois dengan keluarganya. Padahal ketika dia datang untuk meminang kaum muslimah, ketika sang suami laki-laki ini datang untuk meminang seorang perempuan, kadang dia meminta belas kasihan kepada mertuanya. Kita lihat jemaah. Ketika ada anak-anak muda
Yang dia datang kepada calon mertuanya, Masya Allah, sopannya luar biasa, tutur katanya luar biasa. Bahkan ketika ada negosiasi, dia minta keringanan dan seterusnya. Setelah dia memiliki dan dia sudah beristri dengan perempuan tersebut, baru keluar, baru kelihatan perangai buruknya dan nampak kekerasannya, kehinaannya, sebelum pun menjadi, bahkan dia kehinaan yang sebelumnya pun menjadi kesewenang-wenangan. Bahkan dia kadang-kadang ketika datang nih kepada orang tua kita ini pura-pura miskin, berubah sikapnya setelah menikah menjadi orang yang mau menang sendiri serta kekuasaan yang arogan. Maka hati-hati dengan hal tersebut jemaah. Maka kepala rumah tangga yang seperti ini bukan kepala rumah tangga yang baik. Bagaimana engkau bisa membawa keluarga engkau dan anak-anak engkau ke dalam surga kalau engkau membuat mereka tersiksa dan menghinakan dia? Bukankah Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita jemaah, semua kepemimpinan yang ada bagi seorang laki-laki itu akan diminta pertanggungjawabannya? Maka engkau harus hati-hati. Jangan sampai engkau menyiksa, memukul istri engkau tanpa ada alasan yang kuat. Bahkan seandainya pun dia memiliki alasan untuk boleh memukul istrinya, maka ada tahapan-tahapan yang boleh dia lakukan. Tidak semena-mena, bahkan memukulnya bukan untuk menyakitinya. Dan diajarkan oleh Nabi SAW, dorbun ghairu mubarrihin. Pukulan itu bukan untuk menyakitinya jemaah, tetapi pukulan itu adalah untuk memberikan dia pengajaran bahwasanya perbuatan yang dia kerjakan itu adalah perbuatan yang salah, bukan untuk menyakiti dia, bukan untuk menghina dia, bukan untuk mencaci maki dia dengan cacian, dengan celaan dan fitnah, bukan jemaah. Maka seorang wanita itu bukanlah seperti kain tambalan yang harus dibuang jemaah. Bukan pula seperti barang yang tidak berharga lantas dicampakkan, la jemaah. Dan bukan seperti binatang yang diperjualbelikan dengan seenaknya sehingga pemiliknya bisa berbuat semena-mena, la jemaah. Perempuan itu adalah partner kita jemaah, yang mana dia yang akan membantu kita untuk menyelesaikan sebuah masalah. Bahkan dengan adanya mereka dan kita memiliki keturunan dari mereka, mereka yang bisa membantu kita dan menyayangi kita setelah kita meninggal dunia. Bukankah di antara hal yang bisa ditinggalkan oleh seseorang ketika dia meninggal dunia itu ada 3 hal jemaah. Yang pertama, dia memiliki sedekah jariyah. Dia memiliki yang kedua itu ada ilmu yang bermanfaat yang dia ajarkan. Nah, ini yang harus kita tanamkan pada diri kita jemaah. Kepala rumah tangga itu dia harus memiliki ilmu yang diajarkan kepada istrinya, yang diajarkan kepada anaknya, yang kelak ketika dia meninggal dunia, tuh ilmu yang diajarkan kepada keluarganya ini akan terus mengalir jemaah. Akan terus mengalir dan akan membuat dia menjadi berbahagia. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan membuat dia senang. Kemudian yang berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa waladin sholihin yad'u lahu, dan anak-anak soleh yang mendoakan kebaikan kepadanya. Maka seorang suami tidak boleh dengan mudahnya dia mengangkat tangannya, dengan mudahnya dia mengangkat tongkatnya untuk memukul, mencaci maki istrinya dan keluarganya. Maka sungguhnya seorang wanita ketika mengalami kejadian demikian jemaah, ia memiliki hak penuh untuk mengadu kepada walinya. Ketika engkau tidak bisa menjaga dia, itu seorang perempuan itu boleh dia ngadu kepada walinya. Jangan sampai kita mengatakan engkau jadi walinya, jangan urus-urus keluarga saya. La jemaah, kepala atau mertua kita itu masih memiliki hak dia jemaah. Masih memiliki hak untuk memberikan saran kepada keluarga kita ketika keluarga kita ini cekcok, ketika keluarga kita ini ada masalah. Karena mereka itu lebih lama mengarungi dunia rumah tangga jemaah. Dan mereka sudah berkali-kali mungkin mengalami seperti yang kita alami. Dan mereka juga boleh untuk turun tangan dengan hal tersebut. Maka lihat bagaimana Nabi kita Ibrahim alaihissalam, dia juga mencampuri urusan Ismail dengan istrinya. Ketika beliau datang nih ngelihat sikap istrinya yang enggak benar nih,
sikap istrinya Nabi Ismail alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim? Maka saya titip pesan kepada Ismail, hendaknya dia ganti palang pintunya. Apa maksudnya? Disuruh ceraikan istrinya. Ini orang tua kita ini masih ada urusan kita dengan mereka jemaah. Walaupun tanggung jawab seorang istri itu sudah dipegang oleh suami, tapi ketika kondisi seperti ini sang istri itu boleh mengadu dia kepada orang tuanya. Bahkan dia boleh mengangkat permasalahan seperti ini kepada hakim. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala sangat memuliakan manusia. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala memuliakan insan. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat yang ke-70. Allah itu menyamakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam hak ini. Ketika engkau wahai suami ingin dihormati oleh istri, maka istri pun ingin dihormati oleh engkau. Ketika engkau tidak mau istrimu itu membangkang, maka engkau juga jangan melakukan hal seperti itu. Maka Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan dalam firman-Nya surat Al-Isra jemaah ayat yang ke-70. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnakum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Sesungguhnya kata Allah Jalla Jalaluhu, telah kami muliakan anak-anak Adam, mau laki-laki dan perempuan sama dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kami bawa mereka dari daratan atau di daratan dan di lautan. Kami berikan mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Manusia itu bukan binatang jemaah. Manusia itu bukan baju yang sobek, apalagi perempuan. Kita harus hormati. Naam, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Naam, dia laki-laki pemimpin bagi istrinya. Tapi bukan berarti engkau memiliki kepemimpinan, engkau bersemena-mena dengan istrimu, engkau melakukan perbuatan zalim kepada istrimu. La. Maka hendaknya seorang suami itu dia harus mempergauli istrinya dengan akhlak yang baik. Istrinya itu bukanlah suatu perkara yang bisa dipilih dan bisa ditinggalkan. La jemaah. Engkau ketika melakukan ijab kabul dengan seorang bapak, yang engkau akan merawat nih seorang istri, seorang perempuan, maka engkau enggak boleh memilih-memilih, oh kewajiban ini boleh saya tinggalkan, oh kewajiban ini saya lakukan. La, secara mutlak wanita itu memiliki hak dari engkau dan engkau harus menunaikan hal tersebut kepada mereka. Bahkan dalam beban syariat yang wajib direalisasikan, yaitu pergaulan baik dengan seorang istri, kemudian berlemah lembut kepada seorang istri, tidak sama dengan berlemah lembut kepada hewan yang tidak berakal. La jemaah, antum kalau berlemah lembut dengan burung antum, masya Allah, pagi-pagi antum gantikan air minumnya, antum hilangkan kotorannya, antum mandikan dia, istri antum harus lebih daripada itu. Hewan antum perlakukan dengan baik. Kenapa istri yang dia bukan hewan kita tidak perlakukan dengan baik? Hati-hati jemaah. Bisa jadi dengan hal tersebut akan membuat antum itu diseret oleh Allah Jalla Jalaluhu, yang seharusnya masuk ke dalam surga, kita akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka seorang istri itu adalah makhluk yang harus dimuliakan sama halnya seperti sang suami jemaah. Dengan fisik sempurna, dengan rupa yang mempesona, maka seorang istri harus dimuliakan pula dengan kefasihan, kecerdasan, dan menanggung amanah yang dibebankan. Seluruh keistimewaan ini sama-sama dimiliki oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan. Maka oleh karena itu jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, barang siapa yang ingin bergaul dengan seorang istri layaknya bergaul dengan binatang dan barang dagangan, maka dia telah mengkufuri nikmat Allah Jalla Jalaluhu dan telah menyodorkan dirinya sendiri untuk menerima hukuman dari Allah Rabbul Alamin. La jemaah, kita seorang suami ini harus menghargai istri kita jemaah. Harus senantiasa menjaga dia, bukan menyakiti dia.
harus senantiasa menjaga dia bahkan di dunia dan di akhirat. Maka lihat apa yang dikatakan oleh Allahu Jalla Jalaluhu dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-14. Allahu Jalla Jalaluhu mengatakan, "Inna rabbaka labil mirsad." Sesungguhnya Rabb kalian itu benar-benar mengawasi semua perbuatan kita, itu diawasi, jemaah. Semua perbuatan kita diawasi. Walaupun tetangga nggak ada yang tahu permasalahan kita, jemaah. Walaupun mertua kita nggak tahu apa yang kita lakukan kepada istri kita. Walaupun orang-orang nggak tahu apa masalah kita dengan istri kita, tapi ingat, Allahu Jalla Jalaluhu itu melihat apa yang kita lakukan kepada mereka, jemaah. Takutlah kita sebagai kepala rumah tangga untuk menyakiti orang-orang yang kita cintai, jemaah. Bahkan lihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan, inni uharriju alaikum haqqad dha'ifaini al-yatimi wal mar'ah. Sesungguhnya aku memberikan beban kepada kalian. Ini beban, jemaah. Apa bebannya? Ketika engkau menikah dengan seorang perempuan dan engkau mengatakan saya terima nikahnya, engkau sudah diberikan beban oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kepada kalian apa itu? Membantu anak-anak yatim dan membantu perempuan, di antaranya adalah istri kita, jemaah. Bukankah istri kita ini senantiasa membantu semua kebutuhan kita, jemaah? Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, jemaah, seandainya engkau membenci sesuatu dari istrimu, maka sungguh ada sesuatu yang engkau sayangi dari mereka. Maka berikanlah mereka banyak-banyak udzur, jemaah. Kasihkan mereka udzur. Jangan dengan mudahnya kita mencaci maki kemudian menghinakan mereka. Bahkan lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, an-nisa'u saqaiqur rijal. Kaum wanita itu saudara kandung kaum laki-laki karena dia satu jenis, maksudnya sama-sama manusia. Maka dia harus senantiasa melindungi laki-laki, melindungi perempuan, perempuan melindungi laki-laki. Sama-sama kita ada hak, sama-sama kita ada kesamaan di depan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang harus kita tunaikan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela seorang laki-laki yang dia senantiasa memukul istrinya, melakukan perbuatan yang haram, kemudian pada malam harinya dia berhubungan badan dengan istrinya. Kan tidak jelas sekali, jemaah. Dia mencaci maki istrinya, menghina istrinya, pas kalau lagi butuh baru dia meminta sesuatu yang dia butuhkan, tapi dia tidak hormati istrinya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, la yajlidu ahadukum imra'atahu. Janganlah salah seorang di antara kalian mencambuk istrinya. Jaldal abdi summa yudaji'uha. Yaitu cambukan seperti dia mencambuk seorang hamba. Dia menyakiti, dia menghinakan karena istrinya bukanlah budak, karena istrinya bukanlah pembantu, karena istrinya bukanlah pesuruhnya atau yang lainnya lah. Maka kemudian pada malam hari dia berhubungan badan dengan istrinya tersebut. Maka oleh karena ini, jemaah, hadis ini merupakan hadis paling tegas dalam mencela tindakan seorang suami dalam memukul istrinya. Karena bagaimana mungkin seorang suami menjadikan istrinya, padahal sang istri ini memiliki kedudukan yang layak, dirinya sendiri terhina, atau disebutkan di sini bahwasanya seorang suami menjadikan istrinya, padahal sang istri ini memiliki kedudukan layaknya dirinya sendiri. Ketika dia dihina, maka dia sama seperti menghina dirinya. Ketika dia memukul juga sama seperti memukul dirinya sendiri, bukan seperti memukul budak dan yang lainnya. Maka kita katakan kita memiliki hak yang harus kita minta dari mereka, dan mereka juga memiliki hak yang harus kita tunaikan dari diri kita, jemaah. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka disebutkan dalam sebuah syair di sini, jemaah, bagaimana seorang suami ini yang terkadang dia meremehkan seorang istri yang mungkin dia berbuat durhaka. Naam, dalam sebuah perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita ini boleh memberikan pelajaran kepada istri kita. Ketika istri kita berbuat durhaka atau dia durhaka kepada suaminya, kemudian dia meremehkan perbuatan hal tersebut,
kemudian dia memandang rendah kita misalnya, atau dia menjadikan seorang suami sebagai anak buahnya, kemudian dia bersifat berlebih-lebihan, kasar, tidak mendengarkan nasihat suaminya, maka dalam kondisi ini boleh kita memberikan hukuman kepada dia, tapi ada tahapannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita nih, kalau ada istri kita yang melakukan perbuatan yang haram, durhaka, maka yang pertama dilakukan adalah dinasihati. Kalau dia tidak mau dinasihati, maka dia itu dipisah ranjang. Kita tidak usah berbicara dengan dia. Kita tinggalin dia di ranjang, biarin dia sendirian di tempat tidurnya, sehingga dia tahu bagaimana rasa kesepian, misalnya seperti itu. Kemudian kalau enggak bisa, baru boleh dipukul. Dan pukulan itu adalah pukulan ghairu mubarrihin, pukulan yang dia tidak menyakitkan. Bahkan ada yang diucapkan oleh seorang syair As-Sanfari di sini. Dia adalah seorang penyair pada zaman jahiliyah. Ketika ia berdialog dengan istrinya, apa katanya? Jika kamu tetap mengerjakan apa yang kularang dan aku tidak mengingkarimu, maka tatkala atau talaklah aku. Maka di sini sebutkan istrinya yang mengatakan, jika kamu tetap mengerjakan apa yang kularang, dan aku tidak mengingkarimu, maka talaklah aku karena kamu adalah suami di hari itu. Ambillah cambukmu, aku tidak akan peduli lagi, dan cambuklah aku. Dia mengatakan hal tersebut. Kalau misalnya ada suaminya, dia dikasih tahu ini enggak boleh, kemudian dilakukan, tetapi dia enggak nasihatin, enggak diingkari hal tersebut, berarti kan ini adalah istri yang dia jadi istri, tapi dia enggak membantu suaminya. Kadang-kadang suami ini melakukan kesalahan, jemaah. Dan di antara tugas seorang istri ini adalah membantu suaminya untuk kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengingatkan dia. Bahkan di sini istrinya mengatakan, jikalau engkau tetap mengerjakan apa yang kularang, kemudian sedangkan engkau melakukan keharaman, kemudian aku tidak mengingkarimu, maka silakan engkau talak aku, atau bahkan engkau boleh ngambil cambukmu, kemudian engkau mencambuk aku. Ini ketika istri enggak mau nolongin suaminya dan mengingatkan dia. Bagaimana dengan ketika suami memukul dan menghinakan istrinya dan yang lainnya? Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, memang benar, nyata didapati bahwa ada sebagian para istri khususnya di dunia barat yang memukul suaminya berkali-kali. Ada jemaah. Ada yang menghinakan suaminya, tetapi sang suami ini hanya bisa menyembunyikan nasibnya yang ia alami. Kebalik jemaah, ada istrinya yang lebih menguasai daripada suaminya, dan ini juga tidak dibenarkan dalam agama Islam. Maka yang menjadi pemimpin adalah suami, tetapi sang suami ini juga harus memberikan hak yang harus ditunaikan kepada istrinya, dan seorang istri juga memberikan hak apa yang harus ditunaikan kepada suaminya. Maka Islam telah memberikan izin untuk memukul seorang istri, sebagaimana dalam firman Allah Jalla Jalaluhu yang termaktub, yaitu surat An-Nisa ayat yang ke-34. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Beliau mengatakan, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka silakan boleh kalian nasihati dia, kemudian engkau pisahkan dia di tempat tidur mereka, serta pukullah mereka. Tapi ingat, memukulnya ini ghairu mubarihin, bukan untuk menyakiti dia, bukan untuk menghina dia, tetapi supaya dia menjadi baik. Bahkan lihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau haji wada. Beliau mengatakan, walakum alaihinna alla yu'tinna furusakum ahadan takrahunahu fa in fa'alna fadribuhunna darban ghairu mubarrihin. Beliau mengatakan, kalian memiliki hak wahai suami untuk melarang istri kalian supaya tidak memasukkan orang-orang yang engkau benci ke kamar tempat tidur kalian. Maka seorang istri ketika dia punya teman, kemudian datang ke rumahnya, maka lihat suami ini senang enggak kalau temannya ini masuk ke kamarnya, kemudian dia istirahat di sana dan seterusnya. Kalau ternyata dia tidak mendengar ucapan suaminya, boleh dia dipukul.
tapi ingat pukulan yang tidak menyakitkan. Dia dinasihati, kemudian dia dipukul dengan bantal misalnya. Kalau mukul istri kita dengan bantal itu enggak menyakitkan insyaallah jemaah. Dan itu enggak akan berbekas kecuali kalau antum buat bantal dari kayu. Kalau sekedar dari kapuk, dari busa, sekuat-kuat antum mukul dia, maka itu tidak akan berbekas jemaah. Supaya dia tahu bahwasanya yang dia lakukan itu adalah kesalahan. Kemudian ketika Islam mengizinkan seorang suami untuk memukul istrinya, maka Islam tidak mengizinkan untuk melayangkan pukulan yang bisa menyakiti, kemudian mencelakai, kemudian membalas dendam. Bahkan dalam agama Islam itu semua jemaah, kita itu dilarang untuk menampar wajah-wajah orang yang kita cintai atau wajah orang. Maka di antara olahraga yang diharamkan dalam agama Islam itu enggak boleh adalah tinju jemaah. Enggak boleh adalah tinju. Dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena ada larangan yang khusus, tidak boleh seseorang itu memukul wajah orang lain. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jikalau memang orang itu harus berantem dia, apa kata beliau? Falyajtani bihil wajah atau falyajtani bil wajha. Hendaknya dia menjauhkan wajah, jangan sampai dipukul. Apalagi sekarang nih Masya Allah, suami-suami yang mudah memukul istrinya itu dengan mudah dia menampar wajah istrinya. Itu hukumnya adalah haram. Apapun kesalahan istri tersebut enggak boleh ditampar mukanya jemaah, enggak boleh dipukul mukanya atau yang lainnya. Maka dalam agama Islam itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak boleh seorang suami itu memukul dengan tanpa alasan, apalagi menyiksa, bahkan dia memukul wajahnya, bahkan dia menghinakan sang istri dalam kehidupan yang tidak ia sukai. Namun pukulan itu hanya merupakan sekedar kebutuhan saja, itu boleh untuk memberikan pendidikan dan rasa simpati. Seorang pengajar serta pendidik hendaknya selalu dikedepankan. Maka oleh karena itu jemaah, hendaknya seorang suami tidak memukul istrinya dengan dorongan hawa nafsu dan tidak dengan kekejaman, enggak boleh. Maka disebutkan oleh beliau di sini, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, Islam mengizinkan orang atau seorang suami untuk memukul istrinya dengan beberapa syarat. Boleh dipukul istri dengan beberapa syarat. Dan ingat, itu istri atau pukulan itu bukan untuk menyakiti mereka. Ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadribuhunna dorban ghairu mubarihin. Maka boleh engkau pukul istri tersebut dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Dan itu pun ada syaratnya. Bukan seenaknya kita lakukan hal tersebut. Yang pertama, apabila seorang istri ini terus-menerus berbuat durhaka kepada suaminya, meski sang suami telah melakukan tahapan langkah untuk menasihatinya, maka boleh dia pukul. Dipukul mungkin bagian-bagiannya yang tidak menyakitkan, pukul bokongnya jemaah, alhamdulillah tidak menyakitkan kalau antum pukul misalnya, apalagi pakai bantal. Pukul pahanya misalnya, atau pukul punggungnya dengan bantal tersebut. Tapi jangan sampai antum mukul wajahnya dan yang lainnya. Apalagi wajah itu adalah, atau kepala itu adalah daerah yang sangat berbahaya. Walaupun dengan bantal pun akan membuat cedera dan yang lainnya. Maka pukul area-area yang tidak melukai dan seterusnya. Walaupun dengan kekuatan antum memukul dengan bantal atau yang lainnya, maka silahkan. Tapi bukan untuk menyakiti dia dan menghinakan dia. Ini yang pertama. Yang kedua, hukuman yang diberikannya harus sesuai dengan jenis yang dia lakukan. Jangan gara-gara istri antum dia kebanyakan garam dimasakkan kemudian antum pukul-pukul dia. Jemaah. Bukan seperti itu. Seorang suami itu harus pemaaf dia. Jangan sampai masalah-masalah sedikit dia buat menjadi besar. Kemudian bahkan dia tidak boleh tergesa-gesa. Bahkan dia mendahulukan hawa nafsunya, emosinya. Jemaah. Orang yang terbaik itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang senantiasa menang dalam gulat, yang dia kalau tinju pasti menang, tapi orang yang terbaik itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang bisa menguasai amarahnya ketika dia lagi emosi. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, beliau mengatakan oleh karena itu seorang suami tidak boleh tergesa-gesa untuk melakukan pisah ranjang dengan istrinya.
kecuali apabila sebelumnya ia memberikan nasihat. Ini ada tahapannya. Istri kita durhaka, nasihatin dulu. Jangan tiba-tiba langsung antum pukul. Enggak, ada tahap-tahapannya. Ketika dia salah, antum dudukkan dia, kemudian antum nasihatin dengan nasihat yang bagus. Bahkan di sini beliau mengatakan tidak boleh langsung pisah ranjang, enggak boleh. Tapi engkau harus melakukan tahapan, yaitu engkau nasihati dulu dia. Bukan langsung melakukan pisah ranjang. Kecuali apabila suaminya ini telah memberikan berbagai nasihat dan petunjuk. Demikian pula tidak boleh bagi seorang suami tergesa-gesa untuk memukul istrinya, enggak boleh. Padahal ia belum mencoba untuk melakukan pisah ranjang dengan istrinya. Karena hukuman yang melebihi kadar dari kesalahan istri itu zalim, jemaah. Kita berbuat zalim kepada mereka, hati-hati. Baru salah misalnya istrinya ya enggak sengaja misalnya, ya macam-macam jemaah. Ada kita suruh istri kita jaga anak kita, jemaah. Ternyata dia pergi ke dapur sebentar, anak kita jatuh, benjol kepalanya. Jangan langsung dipukul istri sampai kita mencaci maki. Kamu istri ini enggak bisa jaga anak, kamu ini enggak memperhatikan anak. Coba antum berada di posisi mereka, coba. Antum jaga tuh anak tersebut, kemudian nanti kalau dia benjol antum dimarah-marahi. Gimana perasaan antum? Maaf istriku, aku enggak sengaja dan yang lainnya. Terkadang kita ini kebanyakan alasan sang suami. Tapi ketika istri kita yang melakukan kesalahan ini, dengan mudahnya kita mencaci maki mereka, dengan mudahnya kita mengomelin mereka, bahkan memukul mereka. Hati-hati dengan hal tersebut. Antum zalim sama mereka. Antum menghinakan mereka. Ada tahap-tahapannya dalam agama Islam. Maka pentingnya seorang kepala rumah tangga itu belajar. Sehingga kita tidak zalim kepada mereka. Kemudian yang berikutnya jemaah, yang ketiga. Benar-benar meniatkan pukulan tersebut untuk mengobati, mendidik, dan memberikan efek jera. Bukan dengan niatan yang lainnya. Itu antum pukul itu jemaah, itu untuk ngobatin dia supaya dia sadar. Engkau harus didik dia supaya dia mengerti bahwa ini tidak boleh. Seperti itu jemaah. Silakan kita nasihati dulu. Kalau memang nggak bisa, ya kita pisah ranjang. Kalau memang nggak bisa, silahkan dipukul. Itu pun pukulan yang ringan. Memberikan hukuman ringan dengan cara paling baik harus menjadi titik perhatian. Ingat itu. Seorang suami itu harus bijak. Bukan mengutamakan emosinya dan yang lainnya. Dan kita kepala rumah tangga ini belajar dengan hal tersebut. Maka kita belajar bagaimana cara menjadi kepala rumah tangga yang baik, bagaimana menjadi kepala rumah tangga yang bisa membawa keluarga kita ke dalam surga. Dengan demikian, tindakan memukul bisa terlaksana meski menggunakan tangan, kayu, siwak, atau yang lainnya. Tapi ingat, bukan untuk menyakiti mereka dan yang lainnya. Kalau ada hukuman yang lebih ringan daripada itu dan membuat dia jera, silahkan. Kemudian beliau menyebutkan di sini, ketika memukul juga harus menjauhi titik-titik yang berbahaya. Seperti kepala, kemudian perut juga enggak boleh, kemudian wajah, ini enggak boleh. Maka silakan bokongnya yang dipukul, atau mungkin pahanya, atau mungkin punggungnya, yang kemungkinan di area-area tersebut itu tidak ada titik-titik yang berbahaya, jemaah. Dan itu juga harus diketahui oleh seorang suami. Dan tidak boleh sampai mematahkan tulang, jemaah, enggak boleh. Menimbulkan cacat pada anggota badan. Ada yang dia pukul kaki istrinya sampai pincang, ada yang dia tendang kepala istrinya sampai enggak bisa kembali tegak, miring terus. Sampai ada yang memukul hidung istrinya itu patah, kemudian mengeluarkan darah. Ini enggak boleh dalam agama Islam, jemaah. Maka lihat betapa banyak sudah kesalahan yang kita lakukan dengan hal tersebut. Maka kepala rumah tangga itu harus bertobat dengan hal tersebut dan belajar agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Belajar apa yang dibolehkan dalam rumah tangga dan yang tidak dibolehkan dalam rumah tangga. Kemudian bahkan juga kalau kita memukul di satu tempat itu tidak boleh mengulangi pukulan pada tempat yang sama, jemaah. Antum pukul bokongnya dengan bantal, sudah pindah lagi ke yang lain, punggungnya, seperti itu. Kalau memang harus dipukul 2 kali atau 3 kali, silakan. Cari di daerah-daerah yang tidak mengandung kemungkinan akan terjadi cedera yang berat, mematahkan sampai berdarah dan yang lainnya. Kemudian tidak boleh berlarut-larut dalam memberikan hukuman, baik berwujud ucapan maupun perbuatan jika seorang istri ini
telah terhalang dan meninggalkan perbuatan durhaka kepada suami. Ini kadang-kadang suami ini luar biasa, jemaah. Kadang-kadang suami luar biasa. Ketika istrinya sudah kembali, sudah tobat istrinya, ini anak tobat nih suamiku, aku nggak akan ulangin lagi. Kadang-kadang kalau salah lagi diungkit lagi dia, engkau itu kayak seperti ini. Bahkan bukan kesalahan itu yang dia lakukan, dia mengungkit-ungkit. Bahkan dia juga mencari cara nih supaya menjatuhkan istrinya dengan kesalahan sedikit yang dia lakukan. Diungkit-ungkit kesalahan yang lain, diungkit-ungkit kesalahan yang besar-besar, misalnya dengan dia melakukan nuzus dan yang lainnya dan seterusnya, jemaah. Maka hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Maka jika didapati ada seorang istri yang membangkang kepada sang suami dengan pergaulannya bersama sang suami sangat buruk, makin keras kepala, mengikuti jalan-jalan setan dan tidak mempan dengan nasihat dan boikot, lantas apa yang harus diperbuat oleh sang suami pada kondisi semacam ini? Apakah termasuk kemudian seorang suami apabila dia selalu tergesa-gesa menuntut sang istri untuk istri yang membangkang? Apakah seorang istri harus menerima hal tersebut dan kabar tentang dirinya pun tersebar luas sehingga sang istri menjadi sasaran cacian dan tujuan makian? Sesungguhnya memukul seorang istri dengan menggunakan kayu siwak atau yang semisalnya adalah langkah yang paling sedikit bahayanya bagi sang istri daripada mentalaknya. Maka dihukum dia dulu. Kalau memang nggak bisa, maka jadikanlah talak itu sebagai solusi terakhir. Maka seorang suami ini nggak boleh dia mencaci maki istrinya atau yang lainnya, misalnya kemudian dia mencelanya, dia memukulnya, dia menghinanya, bahkan dibeberkan mungkin kesalahannya di tetangga dan di masyarakat. Maka dengan memukul dia dengan yang ringan itu lebih utama daripada kita menyiksa dia bahkan sampai mentalaknya. Kalau bisa damai, bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, ketika ada dua pasangan nih, suami istri, dia memiliki masalah nggak selesai, apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Dia boleh mengirimkan utusan. Di antara sang istri dan di antara suami. Kemudian dia rembukin apa yang lebih baik, maka dia mediasi, jemaah, sehingga tidak terjadi perceraian dan yang lainnya. Maka kita menjadi pasangan suami istri dalam rumah tangga itu ada masalah yang pasti akan kita hadapi masalah-masalah tersebut. Sehingga kita seorang suami ini dilarang untuk mudah memukul istri kita kalau tidak ada alasan yang kuat. Bahkan seandainya kalau ada alasan yang kuat, maka kita pun diberikan ada beberapa syarat-syarat yang boleh kita lakukan kalau harus memukul istri. Yang pertama tadi kita sebutkan, kalau istri ini sudah nggak bisa dinasehatin, maka silakan dipukul. Kemudian nggak boleh kita melebihi dari apa yang kita lakukan tersebut. Kemudian memukul ini untuk mengobati dan mendidiknya. Kemudian tidak boleh memukul daerah-daerah yang berbahaya dan tidak boleh mematahkan tulang, menimbulkan cacat, anggota badan, keluar darah dan yang lainnya, dan tidak boleh berlarut-larut. Dan ingat, saya sampaikan bahwasanya seandainya kalau akan dijatuhkan cerai kepada istrinya, jadikan itu adalah solusi terakhir, bukan menjadi solusi utama. Kalau memang nggak bisa, dia nusus, dia melakukan hal-hal yang buruk, bahkan dia tidak mau sholat, dia sering ngutang atas nama kita, kemudian dia tidak mau memberitahu kita, kemudian dia nggak mau bantuin kita bayar utangnya misalnya, atau dia menghina kita, bahkan dia membuat kita misalnya laki-laki menjadi budaknya, atau bahkan ada istri-istri yang Masya Allah dia menguasai rumah tangganya, dia menjadi kepala rumah tangga. Kalau memang tidak bisa diperbaiki, maka silahkan boleh sang suami itu mencari jalan yang terakhir, maka boleh dia menceraikannya. Tapi ingat, memukul istri dengan kayu siwak atau yang ringan-ringan sehingga dia tahu bahwasanya dirinya salah itu lebih utama daripada menceraikannya. Maka beliau mengatakan di sini di antara kesalahan suami adalah suami memukul sang istri tanpa ada alasan yang kuat, dan ini harus kita benahi, jemaah. Ini harus kita rubah dari diri kita. Kita adalah seorang suami, kita adalah pemimpin bagi mereka, tapi bukan berarti kita semena-mena terhadap mereka. Wallahu
taala alam bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan di perjumpaan yang berikutnya biidznillah tabaraka wa taala. Sisanya kita gunakan untuk tanya jawab kalau ada pertanyaan. Tafadhal. Mungkin dari bapak-bapak ada. Dari ibu-ibu enggak ada? Fadhal jemaah, mungkin ada pertanyaan. Kemudian insyaallah pada perjumpaan yang berikutnya, di antara kesalahan sang suami yang sering dilakukan, terkadang suami ini memiliki maksud buruk ketika mau poligami. Banyak di antara suami-suami itu ingin berpoligami, mengatakan menegakkan sunnah Nabi SAW, tetapi terkadang kita lihat ternyata praktiknya itu salah. Nanti akan dijelaskan bagaimana sih poligami yang benar tersebut, atau disebutkan nanti yang benar yang diajarkan oleh Nabi itu apa sih? Karena ingat, poligami ini adalah syariat Allah, tapi tidak semudah yang kita ucapkan bisa kita lakukan hal tersebut. Karena banyak orang melakukan poligami, dia katanya menjaga syahwatnya. Karena terkadang kan memang istri pertama itu kalau dia melahirkan sampai 40 hari, kemudian dia haid sampai 7 hari, kemudian dia tidak bisa melampiaskan hawa nafsunya, maka boleh dilakukan poligami. Tapi ada syarat-syaratnya, karena poligami itu adalah sangat berat sekali ketika dilaksanakan. Enggak boleh kita ini juga jemaah, tidak boleh kita melakukan hal tersebut, atau kita harus memberikan kewajiban kepada istri pertama itu harus sama dengan istri kedua, kepada istri kedua harus sama dengan istri ketiga dan seterusnya. Maka nanti akan disebutkan tentang hal tersebut. Di antara kesalahan seorang suami, dia memiliki maksud buruk ketika melakukan poligami dengan istrinya yang pertama. Allah Ta'ala bisawab. Ada mungkin pertanyaan jemaah sebelum kita cukupkan? Dan insyaallah bentar lagi akan sampai ke pembahasan tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh istri. Nah, bagi mereka. Allah Ta'ala alam bisawab, ini yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita, kemudian melancarkan urusan kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.